Assalamualaikum Kak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kak Sukma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sejauh ini puasanya gimana nih Kak Sukma? Lancar atau udah ada yang bolong? Alhamdulillah lancar. Kalaupun nanti ada yang bolong, kayaknya karena faktor gender ya. Iya. Iya. Ya, semoga lancar-lancar terus ya puasanya. Amin, amin, amin. Kak Sukma, sekarang kegiatannya apa nih Kak kalau boleh tahu? Kalau aku sekarang paling kuliah aja sih, Kak, karena memang masih semester awal juga. Oh, berarti lagi kuliah aja ya. Selain kuliah, kesibukannya apakah ada organisasi atau gimana? Alhamdulillah aku ikut organisasi juga selama di kampus. Wih, organisasi apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku ikut aku ikut organisasi internalnya ada Himasi, terus untuk eksternalnya itu aku ada ikut IMM. Wih, dua lembaga ya Kak. Semoga lancar Semoga terakhir. Ya, Kak Sukma kalau boleh tahu, sekarang Kak Sukma lagi tinggal di mana? kalau aku sekarang ngerantau, Kak. Aku tinggal di Jakarta, ngekos di Kramat Jati. Tapi kalau asal kotanya sendiri sih aku dari Bima. Waduh, berarti Kak Sukma lagi ngerantau ya. Nih, pas banget nih Kak Sukma. Mumpung Kak Sukma lagi dari Bima kan. Nah, kita hari ini mau ngebahas seputar kebudayaan dan kesenian dari Kota Bima. Nah, aku mau tahu nih Kak, Kota Bima ini asalnya dari mana sih? Kalau asal kota Bima sendiri itu dia dari NTB ya, Kak, Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Nama Tenggara Bima Barat. emang emang agak tabu mungkin ya di orang-orang. Iya, benar. Tapi kalau aku nggak tabu sih Kak, karena soalnya aku punya teman juga dulu SMP dari Bima juga dia asal. Emang orang Bima sekarang udah senangnya merantau nih. Eh, kan setiap daerah itu kan ada julukan ya Kak ya. Nah, aku mau tahu nih Kak, julukan untuk Kota Bima tuh apa sih? Nah, julukan untuk kota Bima sendiri itu namanya Kota Tepian Air, Kak. Oh, Kota Tepian Air. Kenapa tuh Jadi bisa dinamain jadi Kota kota Tepian Bima Air? itu ada di tengah, terus dikelilingi Mm-mm. sama laut di sekitarnya. Makanya Oh, gitu. namanya Kota Tepian Air. Untuk tanggal ulang tahun nih Kak sekarang. Untuk tanggal ulang tahunnya sendiri, Kota Bima tuh kapan nih Kak? Kalau tanggal ulang tahun Kota Bima ini terjadi saat pergoncang-ganjingan Indonesia ya tahun Waduh, 1998, tepatnya 10 April. oh 10 April. Tanggal 10 berarti udah lewat dong ulang tahunnya. Iya Kak, udah lewat 10 April. Lama juga ya, 98. 98 aku belum lahir. Sama Kak, saya juga belum lahir saat itu. Nah, Kak Sukma, aku mau tahu nih. Kota Bima itu dekatnya sama daerah mana sih, Kak? Kota Bima, mungkin di sini aku bakal kasih nama yang memang terkenal di telinga orang-orang ya Kak ya. Hmm, Bima itu deket sama Gunung Tambora. Gunung Tambora. Di Nah, sebelah mana tuh, Kak? Kalau boleh tahu. kan kalau misalnya Gunung Tambora itu aduh, sebelah baratnya gitu. Oh, Tapi sebelah nggak barat. tidak terlalu dekat sih, tapi lumayan, lumayan lah. Hmm, berarti Kota Bima tuh dekatnya sama Gunung Tambora itu ya? Hmm, hmm. Jadi kalau misalnya Gunung Tambora meletus lagi, ya kena juga Kota Bima. Waduh, jangan sampai dong. Nah, di Kota Bima ini ada tempat wisata apa sih, Kak, yang terkenal gitu, yang biasa ya, didatengin sama masyarakat dari Bima? Tempat wisata banyak sih Kak. Kalau misalnya yang dekat rumah saya ada Waduk Paa, terus ada Benteng Asakota. Waduk Paa itu kayak batu yang dipahat peninggalan orang zaman dulu gitu. Oh, heeh. Terus kalau yang lagi happening sekarang ada Pantai Pink sama Pantai Liriti. Leriti. Oh, Pantai Pink ya? Mm, ada Pantai Pink. Jadi Pantai Pink bukan cuma ada di timur sana, tapi di barat juga ada Pantai Pinknya Kak. Berarti bagus dong ya, Pantai Pink. Bagus Kak. Nanti kalau Kakak ke Bima jalan-jalan ke Pantai Pink. Siap, siap. Nah, terus aku mau tahu juga nih, Kak, budaya yang ada di Kota Bima itu
yang jadi ciri khasnya itu apa? Kalau budaya banyak banget ya Kak yang menjadi ciri khas, mulai dari kain tenun deh yang paling terkenal. Kain tenun Bima itu kan benar-benar dibuat dengan tangan sendiri ya, makanya prosesnya itu Mhm. lama. Nah, kebetulan saya juga ada nih bawa dari Bima, Wah, bawa ke boleh Jakarta lihat? kain tenunnya. Bakal saya tunjukin sekarang. Oke, Boleh nggak? boleh boleh boleh. Boleh 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 banget, Kak. Jadi ini tuh kain tenunnya ditenun sama orang sih. Nih, jadi bentuknya tuh kayak gini. Wah, warna biru dongker itu ya? Ini warna merah, merah Oh, marun. warna merah. Nah, terus ini warna kuning gitu, kuning keemasan. Mhm. Wah, ya untuk sulamannya. Itu Mhm. salah satunya. Dan ini tuh benar-benar nggak pakai mesin sama sekali. Ini benar-benar dibikin. Kalau saya lihat uas saya itu bikinnya bisa sampai 1 bulan sampai 3 bulan tergantung dari kesulitan sulamannya juga. Oh, Terus berarti itu kalau benar-benar pakai tangan gitu ya, Kak? benar-benar pakai tangan semuanya. Mmm. Terus kalau untuk pernikahannya sendiri juga ada budayanya gitu. Ada ciri khasnya Oke. misalnya kayak Boloweki, terus ada Kimi Mama. Kimi Mama itu kalau bahasa Indonesianya itu melamar. Oh, melamar. Melamar, tapi caranya itu beda, enggak yang kayak orang pada umumnya cara Gimana melamarnya. tuh, Kak, caranya? Biasanya itu pihak cowok bakal datang. Mhm. Terus kita harus nyiapin kayak sirih gitu. Mhm. Itu Nah, untuk apa? ibarat kata itu Kimi Mama itu ibarat kata tuh kayak kita memegang omongan si laki-laki bahwa benar-benar akan menikahi si perempuan. Oh, gitu. Tuh. Jadi siri itu melambangkan ya ini nih udah ada siri harus benar-benar dinikahin ya anak perempuan saya. Kayak gitu, Kak. Mhm mhm. Terus, yang kain tenun tadi, Kak, yang kain tenun itu, sejak kapan budaya itu udah ada? Atau yang pernikahan tadi juga tuh, yang Kimi Mama itu dari kapan? Itu dari abad ke-17 memang udah ada ya, Kak ya. Eh itu kain tenun sama budaya-budaya yang lainnya juga. Cuman ya dulu memang budayanya lebih kental seiring berjalannya waktu kan memang agak terkikis gitu. Sama kayak kain tenun tadi nggak semua bisa Mmm. buat bikinnya. Paling beberapa. Terus, Kak, nih aku mau nanya, untuk makanan khas, dari Bima itu, eee, kira-kira ada berapa nih, Kak? Pasti banyak banget ya, Kak? Salah satunya deh, Kak, sebutin. Bener banget Kak, banyak banget nih makanan khas dari Bima. Jadi ada timbu. Timbu itu Timbul, kayak nasi nasi bambu. Nah, terus mhm, ada kelempe. kelempe, Kelempe itu dari ketan juga, terus kayak dibaluri apa ya, santan, mhm. santan, tapi ampasnya gitu, Oh, dikasih iya iya, gula merah. Nah, itu mhm. biasanya disuguhin juga tuh pada beberapa acara, misalnya kayak acara pernikahan namanya Tiorana. Iorana, Hmm. Tiorana itu kalau misalnya udah nikah nih, nah mhm. maka dari pihak perempuannya ini harus ke rumahnya si laki-laki gitu. Oh, gitu. Kenapa tuh, Iya. Kak? Buat ngelihat Rana itu, Tiorana itu artinya melihat menantu. Oh, melihat menantu. Lihat menantu. Nah, untuk yang timbu tadi, makanan timbu sama apa satu lagi tadi, kelempe ya, Kak, ya? Itu rasanya gimana, Kak? Kalau untuk saya yang memang berasal dari sana ya kak ya, Mhm, pasti rasanya enak banget sih. Enak banget. Bahkan saya juga pengen pulang gitu buat makan itu lagi. Karena di sini kan nggak ada. mmm, Tapi kalau untuk orang-orang di luar Bima, saya nggak bisa menjamin sih gimana rasanya. Tapi saya yakin itu pasti enak. manis Manis. gitu ya? Oke. Manis, gurih. Terus kalau cara buatnya gimana sih, Kak? Kan tadi Kakak bilang, kalau timbu itu kan dari ketan ya kan? Nah, itu cara buatnya gimana, Kak, kalau boleh tahu? Selain bahannya yang mudah didapat, cara bikinnya juga sebenarnya gampang. Cuman
butuh feel gitu Kak. Karena saya udah pernah coba nih bikinan orang yang memang tidak berpengalaman dalam membuat makanan daerah, terus disandingkan sama orang yang memang berpengalaman dalam membuat makanan tersebut tuh beda rasanya. Enakan yang memang udah berpengalaman. Nah, untuk timbu ini nih Kak, kalau misal dijual ini, kira-kira range-nya itu berapa ya Kak? Kisaran harganya. Timbu ini suka dijual gitu nggak sih Kak? Atau gimana? Nah, kebetulan nih Kak, jadi kebanyakan orang sana itu untuk timbu, kebanyakan membuat sendiri gitu. Kalau memang mau beli paling dipesan. Oh gitu. Tapi kalau memang pengen nyoba makanan yang dijual di pinggir jalan tapi khas Bima, ada kok beberapa yang memang dijual pinggir jalan. Misalnya kayak pengha bunga. Pengha bunga itu artinya kue bunga. Terus ada pengha cincin. Itu artinya kue cincin gitu. Oh kue cincin. Oh kue cincin juga dari Bima ya Kak? Oh, ada di daerah kakaknya juga. Ada kue cincin. Nah warna coklat itu bukan sih? Iya, warna coklat. Iya. Dalamnya isi apa dulu? Aku nggak tahu isinya apa. Tapi enak itu manis. Enak, enak, enak. Iya, Karena manis. kalau memang mau yang dijual di pinggir jalan, ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau timbu sama kelempe, biasanya sih kalau memang mau beli, ya pesen. Itu yang dijual di pinggir jalan itu kira-kira harganya berapaan Kak? Kalau penghabunga itu kan, maksud saya kue bunga itu kan dijual pakai plastik gitu. Isi dimasukin ke dalam plastik. Itu kemarin sih sebelum saya datang ke Jakarta, harganya 10.000. Oh, Mudah-mudahan sih nggak naik sekarang. iya. Nah, tadi kita udah ngebahas makanan nih Kak. Sekarang aku mau nanya nih. Rumah adat di sana itu namanya apa Kak? Di Bima. Namanya Uma Lengge, Kak. Rumah Umalengge. Lengge. Oh, itu kenapa bisa dinamain Umalengge? Jadi ini dulu ya. Dulu memang dipakai buat tempat tinggal orang. Tapi kalau sekarang saya ngelihatnya sih Uma Lengge biasanya disimpan buat beras gitu. Oh, buat beras. Buat beras, buat padi, Hmm. kayak makanan Berarti pokoknya tuh. kayak buat makanan-makanan. Berarti Nah, sekarang orang-orang Bima udah jarang yang tinggal di Umalengge gitu. hampir tidak ada sepertinya ya kak. Oh, Ya, ini udah zamannya anu, jadi semuanya udah punya rumah yang memang layak gitu. Palingan ada satu dua, saya sendiri punya Uma Lengge. hmm. Di Bima, nanti kalau saya pulang saya bisa fotoin terus kirim ke kakaknya. Ya Itu boleh, boleh. itu buat saya simpan padi, beras, kayak gitu-gitu. Kacang. Untuk bentuk rumahnya tuh bisa dideskripsiin nggak Kak? Kira-kira seperti apa? Kalau punya saya sendiri itu ada 2 tingkat gitu. Oh, Bukan dua 2 tingkat tingkat. sih. Yang di bawahnya itu nggak ada dindingnya. Jadi di Hmm. atasnya itu ada dindingnya gitu. Iya. Nah, tiangnya itu tinggi banget. Tinggi, Hmm. tinggi banget. Nah, palingan kecil sih rumahnya kecil, kecil banget. Nah, di situ tuh tempatnya. Kalau dulu mungkin dipakai buat tempat tinggal orang gitu, tapi kalau sekarang cuma buat tempat Sekarang penyimpanan. berarti sekarang udah biasa dipakai buat nyimpan bahan-bahan pokok gitu ya Kak? Itu pun juga udah jarang banget ditemui pasti, paling di desa-desanya. Hmm. Nah, aku mau tahu lagi nih Kak. Eh, Tiap daerah itu kan pasti ada lagu-lagu tradisional ya, lagu-lagu tradisional dari tiap-tiap daerahnya. Nah, ada berapa sih lagu tradisional dari Bima ini yang Kakak tahu? Lagu tradisional Bima banyak. Mungkin saya akan sebutkan yang paling itu ya, yang paling happening lah sekarang, yang masih ada. Yang masih ada paling ada Haju Jati sama Lopi Penge. Haju Jati itu artinya kayu jati, terus Lopi Penge itu artinya sampan. Kan. Ya. Bisa dinyanyiin sedikit Kak, antara dua itu, terserah yang mana aja. Lopi Penge deh kak. Iya, Kayaknya boleh. gini dikit. Kayaknya gini. Lele Lopi, I Lopi Penge, nawa uralao, wauram di asambura. Kayak gitu contohnya kak. Wih,
Enak Kak suaranya Kak. Lagunya juga enak kok. Ya lagunya kalau kita dengar versi aslinya tuh benar-benar menyentuh hati sih biasanya saya dengerinnya. Hmm. Terus lagu-lagu ini tuh biasanya dipakai di acara-acara apa aja Kak? Kalau zaman dulu pastinya sih di setiap acara juga bisa gitu, misalnya kayak pernikahan, acara-acara menyambut tamu atau acara-acara Hmm. formal kayak pemerintahan gitu Hmm. misalnya. Tapi kalau sekarang jarang banget sih kalau misalnya langsung dinyanyiin sama orang gitu. Hmm. Palingan diputar lagunya, terus buat tari modern. Oh iya, iya. Berarti sekarang udah jarang nyanyiin ya Kak? Jarang yang nyanyiin. Mungkin paling kalau ada lomba-lomba baru dinyanyiin. Nah untuk tarian-tarian daerahnya nih Kak, aku mau tahu deh, ada berapa sih tarian-tarian daerah yang ada di Bima ini? Kalau tarian daerah itu secara umumnya dibagi dua, Kak. Ada tarian di dalam istana, kalau bahasa Bimanya itu Mpaa Asi. Asi itu istana, Mpaa itu main, Kak, Kak? main dalam istana gitu. Hmm. Terus yang kedua itu tarian di luar istana atau tari rakyat, bahasa Bimanya Mpaa Arimai Baasi. Itu kan dibagi dua gitu. Berarti tarian-tariannya juga beda-beda ya Kak, ada berbagai macam juga. Beda. Misalnya kalau tarian dalam istana itu namanya misalnya kayak tari lenggo. Oh, tari Lenggo. Tari lenggo itu tarian dalam istana. Jadi zaman dulu kan memang dibedakan ya mana yang tarian yang memang ditarikan dalam istana dan tarian di luar istana. Tapi kalau sekarang bebas aja sih mau nari gimana pun, acara apapun gitu. Oh, Kalau yang masih Mm-mm. berarti nggak ngaruh kayak harus tari dalam istana lagi atau tari di luar istana lagi gitu. Enggak sih, enggak se-strict itu sekarang. Bahkan ASI juga sekarang maksudnya istananya Bima sekarang itu udah dijadikan sebagai tempat wisata juga sih. Oh, gitu. Bisa nanti sekali-sekali ke sana, Kak. Nah, tadi kan ada tari Lenggo ya Kak, contohnya. Nah, tari Lenggo itu biasanya diiringi sama lagu apa ya Kak? Hmm. Tari Lenggo ini karena memang dia termasuk tari tradisional banget gitu ya, Kak, bukan tari modern. Jadi dia itu diiringi oleh alat musik gitu. Oh, alat musik. Berarti dia Hmm. nggak pakai lagu gitu. Enggak pakai lagu, pakai alat musik itu. Misalnya kayak seruling, ada gendang gitu, gong. Oh, gitu. Nah, untuk tari Lenggo ini biasanya tuh dia dipakai atau ditampilkan dalam acara apa aja nih Kak? Kalau boleh Kalau tahu. dulu, dulu Mm-mm. itu pada saat acara upacara UAPUA. Upacara UA. Ya, upacara Itu UAPUA. itu upacara apa tuh Kak? Itu upacara untuk memperingati masuknya Islam di Bima. Oh, Mm-mm. Jadi kita merayakan masuknya Islam di Bima gitu. Tapi kalau sekarang ya sama seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman bisa ditarikan di mana saja sih kalau untuk tari ini. Tapi kalau sekarang jarang sekali ya karena memang tari lenggo itu kan susah ya kayak ada detail. Pokoknya tari-tari tradisional oh, kayak tari lenggo, tari mm-mm, urap bongi monca mm-mm. itu jarang gitu ada yang mau nampilin karena memang butuh latihan juga. Jadi kebanyakan sekarang yang ditampilin palingan tari modernnya. Oh, tari modern. Hmm. Oke. Nah, untuk eh, bahasa bahasa dari Bima nih Kak. Aku mau tahu dong Kak, bahasa-bahasa dasar dari Bima ini apa aja? Kakak mau Kata-kata tahu dasarnya. bahasa, kakak mau taunya bahasa yang kayak gimana dulu nih? Bahasa yang apa ya? Yang lembut-lembut aja. Ya yang lembut. eh Mungkin ini nih yang sering saya keceplosan kalau saya lagi bareng sama teman-teman saya. Apa tuh? Lembo Ade. Lembo Ade itu apa? Lembo Ade itu arti kasarnya lebar hati. Oh, Lebar hati arti kasarnya. Tapi kalau arti yang benar-benar arti kayak misalnya gini Kak. Kalau ada teman saya yang bertamu nih di kosan, terus mm-mm, saya tuh nggak menyuguhkan yang mewah-mewah gitu misalnya. mm-mm. Nah saya bilang ya, maaf ya, cuman ada ini aja gitu. Nah bahasa Bimanya itu lembo ade gitu, Oh, Lembo Ade. gitu Ada lagi nggak biasanya. Kak? Apalah, kakak mau taunya yang kayak gimana?
Yang kayak gimana aja lah. Lagi apa? Ya, boleh lagi apa? Lagi apa itu Aurawi. Apa tadi? Aurawim. Aurabi. Rawim. Oh, rawim. Aurawim. Aurawim. Oke. Kak Gitu. Sukma Aurawim gitu. Bunga doho. Aduh, apa tuh Kak? Bunga doho itu bunga itu lagi, doho itu duduk. Jadi lagi duduk. Oh, lagi duduk. Lumayan susah ya Kak buat saya belajarnya. Iya, memang susah, Kak. Saya pun Eh, masih ada beberapa kosakata bahasa Bima yang masih agak susah pengucapannya. Aduh, padahal orang Mm, Bima asli ya Kak ya. Orang Bima asli. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya tentang adat istiadat dari daerah Bima nih Kak. Nah, kalau adat istiadat menikah itu seperti apa Kak di sana? Sama kayak yang tadi sih, Kak. Kayak misalnya Boloweki, Kimi Mama, Tiorana, itu yang masih sering dilakukan sekarang. Boloweki sebelum pernikahan. Terus Kimi Mama juga sebelum pernikahan, kayak lamaran. Oh, Megang kata-katanya si cowok nih. Beneran mau lamar nih. Terus Tiorana itu nanti keluarga si perempuan main-main ke keluarganya si laki-laki. Lihat-lihat oh menantu. ngebesan gitu ya kalau bahasa aku. Lihat-lihat menantu. Nah, di Iya. Tiorana ini nih nanti bawa kelempe. Makanya saya senang kalau ada acara Tiorana karena pasti banyak kelempe di sana. Nah, untuk adat tadi kan udah disebutin nih adat istiadat menikah di. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya tentang baju daerah nih Kak. Untuk baju daerah sendiri di Kota Bima tuh ada namanya nggak sih Kak? Apa namanya kalau ada? Nah, saya disclaimer dulu nih di awal, Kak. Nah, di Kota Bima itu ada yang namanya suku. Suku di Kota Bimanya memang gitu. Namanya suku Mbojo. Nah, Suku Bojo. Mbojo. Hmm. Terus kalau untuk Kota Bimanya, nama baju adatnya itu baju bodo. Tapi kalau suku Mbojonya itu rimpu. Oh, gitu. Ya, rimpu. Nah, baju bodo juga ini tuh ada warna-warnanya juga sih, Kak. Jadi nggak sembarangan orang gitu bisa Oh, make. Hmm, dulu kalau hmm. sekarang mah bebas-bebas aja Kak mau pakai warna apa juga. Kalau dulu itu misalnya kayak warna merah itu buat perempuan yang belum menikah. Terus kalau misalnya warna hitam sama ungu itu buat orang perempuan yang sudah menikah. Terus kalau untuk warna kuning sama warna hijau itu dari keluarga kesultanan. Nah, punya saya warna kuning, tapi saya bukan dari keluarga sultan kok. Kok bisa gitu? Karena memang itu saya pakai dulu waktu waktu tari modern. Oh, Memang berarti pakai baju. tari modern juga pakai baju adat itu ya? Saya option aja sih, karena memang kita pengen kelihatan keren ya pakai baju adat. Hmm. Terus kalau untuk bawahannya itu bisa pakai songke, bisa juga ini yang tadi Kain kain ini, tenun. ya kain tenun. Terus kalau untuk rimpu, rimpunya itu, nah rimpu ada dua nih Kak, ada rimpu cili sama rimpu cole. Rimpu cili itu nanti kita pakai ini Hmm. menutup kepala, tapi sekaligus Oh, muka kayak pakai cadar. oh, iya, iya, Itu iya. untuk Aku pernah. perempuan yang belum menikah. Oh, Biar nggak sembarangan orang bisa lihat mukanya. Masya Allah. Terus yang kedua itu ada rimpu cole. Rimpu cole itu tetap nutup kepala semuanya dan itu panjang kapasnya menutupi dada. Terus nggak dipakein cadar itu buat perempuan yang sudah menikah. Ibarat kata sudah ada yang punya gitu. Jadi kalau mau diliatin juga nggak apa-apa. Oh, berarti baju-baju daerahnya itu tergantung untuk beberapa kalangan gitu ya, Kak? Nah, ya. Nah, untuk baju daerah sendiri ini biasanya dipakai pada saat apa sih, Kak? Kalau dulu Kayak Kak Sukma. Tadi kan Kak Sukma sudah menyebutkan nih
beberapa baju daerah ya. Nah, kira-kira baju daerah itu digunakannya di acara-acara apa aja nih, Kak? Kalau dulu buat acara nikahan, acara-acara formal kerajaan, kesultanan, dipakai sih Kak. Tapi kalau untuk sekarang sih, karena saya juga punya ya buat menampilkan tari modern, lebih kayak buat dipakai kayak gitu sih. Atau misalnya kayak ada ulang tahun Kota Bima tuh, Hmm. biasanya kita pakai buat pawai. Kalau untuk hukum adat juga kan biasanya kalau di setiap daerah itu kan pasti ada aja gitu kan hukum adat yang berlaku. Nah, kalau di Bima itu apa sih Kak hukum adat yang berlaku? Nah, hukum adat. Masih ada, apalagi di Dongko masih ada hukum adatnya ya. Misalnya kayak ada kasus pelecehan gitu. Oh, gitu. Biasanya Pelecehan, tindak awal yang mereka lakukan itu namanya baja. baja. Tulisannya baja, tapi bahasanya itu rada medok. Oh, Baja. baja. Itu Nah, gimana tuh? itu tuh kayak pelakunya disuruh jalan keliling kampung, tapi itu semua tuh ditentuin sama itu kepala adatnya. Kita masih punya kepala adat Oh, berarti di sana masih kepala adat itu masih berlaku. di beberapa daerah yang memang masih kental. Kalau di kota yang benar-benar kota, ya kita tahu Udah sendiri nggak kan ada. kalau kota pasti hilang nih. Tapi kalau yang memang masih ada, masih lumayan jauh lah dari kota itu masih ada kepala adatnya. Nah, Berarti, nanti ditentukan gitu sama oh, keluarga korban juga dia maunya kayak gimana. Apakah oh, kalau kemarin sih terakhir sebelum saya datang ke Jakarta ada kasus itu disuruh telanjang dada aja sih cowoknya, terus jalan keliling hmm. kampung. Oh, berarti nggak cuma jalan doang, tapi ada beberapa aturannya juga gitu. Iya, tergantung dari keluarga korban gitu, mintanya kayak gimana dan kesepakatan bersama. Itu Oh, tuh kayak diarak hmm. sama orang-orang ramai. Kayak dipermalukan gitu lah. Terus Hmm. untuk tindak lanjutnya dari kasus pelecehan ini tergantung sih. Tergantung dari keluarga korban juga. Kalau memang mau dilanjutkan ke polisi ya boleh. Dari adat juga pasti akan membantu. Untuk baja ya Kak. Untuk baja ini berapa lama nih Kak biasanya? Hukuman diaraknya itu berapa lama? Araknya palingan ya sehari sih Kak biasanya. Tapi Oh, seharian tergantung aja. tergantung kampung yang dia kelilingi itu dari mana sampai mana dulu gitu. Hmm. Nah, kan di araknya itu ada ketentuannya gitu. Si keluarga korbannya ini mau dipermalukan dari kampung mana sampai mana gitu, dari daerah mana sampai mana. Kalau memang sampai ke sana sananya ya itu bakal memakan waktu juga, soalnya kan dia jalan kaki. Oh, iya. Masuk Mak. Sekarang nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, pertanyaan yang masuk ke DM Instagram BEM FFS Pramuka. Aku bacain ya Kak. Ini pertanyaan pertama ada dari akun Im Alhad. Pertanyaannya, apa benar pernikahan di Bima itu mempelai wanitanya harus diculik dulu tanpa ketahuan ortu? Wah, gimana nih Kak? Bener nggak nih Kak? Oh, Kira-kira. justru bertolak belakang itu. Kalau nggak salah yang saya baca adat kayak gitu tuh adat Lombok kalau nggak salah. Saya pernah baca bukunya Hmm, dulu. Itu adat sana gitu. Kalau ini Bima Bima berarti justru kalau misalnya kita culik perempuan nih, apalagi sampai yang anu, itu namanya londo iha. Londo Iha. Translate kasarnya turun rusak. Oh. Kalau motor turun berok. Mm-mm. Artinya perempuan udah nggak ada harganya. Hmm. Kawin lari. Nggak bisa. Kalau memang suka ya langsung aja datang melamar ke orang tuanya. Berarti, Biasanya itu kan ya berarti nggak berarti, disetujui. berarti yang pertanyaan tadi tuh nggak benar ya Kak ya? Enggak. Harus datang baik-baik. Tapi kalau memang kawin lari kayak gitu, berarti nggak disetujui sama orang tuanya. Tapi tidak dibenarkan ya di Bima untuk hal-hal yang kayak gitu. Oke, terus lanjut nih Kak, ada dari Ed Hasanuddin. Saya kan pernah lihat balap kuda dari snap teman saya yang berasal dari Bima. Itu beneran ada di Bima, Kak? Kalau memang ada, itu namanya apa ya, Kak? Dan apakah itu sudah menjadi budaya di kota Bima?
Nah, jadi podcast kita hari ini sebenarnya Kota Bima ya. Iya. Nah, sebenarnya agak riskan nih, karena cuma Kota Bima gitu. Sebenarnya kalau cuma Kota Bima itu agak sulit gitu, karena memang udah jadi kota gitu. Iya. Nah, kalau balap kuda liar kuda itu di kabupaten, tapi Oh, di bolehlah, kabupaten. itu kan Kabupaten Bima juga. Kota Bima, Kabupaten Bima masih sefrekuensi Masih. lah. Intinya Bima. Intinya Bima. Nah, jadi kalau untuk balap kuda itu ada di Panda. Di Panda. Panda, nama daerahnya itu Panda. Jadi kalau dari daerah saya, ini Donggo, turun Mm-mm. dikit nyampe Sila, lanjut dikit sampai Panda. Oh, gitu. Nah, di situ. Saya pernah nonton sekali Mm-mm. balap kuda itu, seru-seru. Itu sebenarnya buat seru-seruan yang sampai akhirnya jadi budaya gitu. Karena setiap tahun itu pasti ada balapan kuda itu. Bahkan kayaknya bakal semakin besar, bukan hanya orang Bima gitu yang tertarik untuk mengikuti kuda, pacuan kuda ini. Orang-orang di luar Bima juga tertarik untuk mengikuti lombanya. Berarti Karena kayak, memang, hmm, iya, berarti kayak udah biasa dijadiin festival-festival gitu ya, Kak? benar. Karena di sana juga banyak kuda ya. Mm-mm. Bima juga terkenal juga nih dengan susu kuda liarnya. Oh, Hampir misalnya kalau saya pulang kampung, tapi saya belum pernah ngerasain pulang kampung sih. Biasanya itu palingan bawa oleh-oleh, madu, susu kuda liar, karena memang itu yang banyak di sana ya. berarti banyak delman juga ya, Kak, di sana? Banyak banget. Kalau mau naik delman di sana gampang sekali, saking banyaknya. Ya, Kak Sukma. Tadi kita udah ngebahas seputar kebudayaan dan seni Kota Bima, udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Terima kasih banyak Kak Sukma udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih bareng kita seputar Kota Bima. Ya Kak, senang banget nih bisa berbagi tentang Kota Bima. Soalnya banyak juga Iya, nih teman-teman saya yang cuman tahu NTB tapi nggak tahu Bimanya. iya benar-benar. Karena saya juga cuma tahu Bimanya, tapi saya belum tahu nih kebudayaan-kebudayaan Bima tuh apa aja gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kita semua bisa tahu nih Kak. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih.